Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustani, nomor NIM 1220211031. Di samping saya, perkenalkan, nama saya Indra Lestari, NIM 1220211010. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan cerpen kami yang berjudul Mawar di Tiang Gantungan. Kuceritakan apa yang kulihat, tapi kalian mengatakan aku dusta, karena aku buta. Aku memang tak punya mata. Namun berapa kali mesti kukatakan pada kalian, betapa aku bisa melihat langit yang hijau lembut dan halus seperti permukaan agar-agar. Aku bisa melihat pepohonan yang ungu, daun-daunnya yang kemerahan, butiran hujan yang bening, keemasan hingga segalanya jadi tampak megah berkilauan setiap kali ia ditumpahkan. Bisa kulihat hamparan rumput yang biru, bagai belenggu gugusan awan merah muda, bayang-bayang yang putih dan memanjang, juga angin yang pucat, gelebu. Aku bahkan bisa menyentuh dengan ujung-ujung jemariku, seperti menyentuh kelembutan sutera yang berkibaran. Aku bisa melihat segala yang tidak mampu kau pandang dengan sepasang matamu. Baiklah, untuk kesekian kali kuceritakan pada kalian apa yang kusaksikan. Aku melihatnya di pinggir jalan itu, seperti malam-malam sebelumnya. Dia selalu muncul dengan gaun yang mengundang. Kakinya jinjang, berdiri menunggu seseorang datang, dan kau menyebutnya pelacur. Saat pertama kali melihatnya, aku langsung tahu. Namanya Mawar. 28 tahun lebih 6 hari. Dia lahir saat hujan turun begitu lebat jam 9 pagi. Sebulan setelah melahirkannya, ibunya gila karena guna-guna istri muda simpanan suaminya. Aku melihat garis pedih dan hitam. Aku bisa melihat semua yang hendak disembunyikannya. Bilur jejak luka di tubuhnya. 2 anaknya yang sakit-sakitan di rumah petak kontrakan di pinggiran kota sana. Masa lalunya yang penuh kesedihan. Suaminya yang minggat, 2 tahi lalat kecil di punggungnya. Sungguh tak ada yang tak terlihat olehku yang buta. Juga hari paling nestapa dalam hidupnya yang bakal tiba. Itulah sebabnya aku menyukainya sejak pertama. Ia seperti dikutuk kecantikannya. Kuceritakan penglihatanku, tapi ia hanya tertawa. Kenapa mesti takut? Berkali-kali aku kena garuk. Aku tahu bagaimana caranya mengatasinya, katanya. Aku cuma perlu memberi sedikit kesenangan pada para petugas itu. Ia sebenarnya tak terlalu suka berbicara, sementara para pelacur lain berkeliaran sambil mencekikikan genit setiap ada laki-laki yang muncul. Ia memilih menyendiri, kadang tampak ganjil untuk melihat sosoknya di jalan merah remang ini. Tapi itu membuatku jadi bisa sering mengajak bercakap. Pernah ia ceritakan tentang pelacur tua yang matanya menjadi buta karena Raja Singa. Dan kamu, kenapa buta? Lah Sayu menatapku. Aku tak buta. Aku memang memilih tak punya mata. Lalu aku pun bercerita padanya. Ketika sepasang malaikat membawa ruku turun dari langit, mereka bergantian membisikkan nasib yang akan kujalani. Kemudian ditiupkan buku pada rahim perempuan yang akan menjadi ibuku. Seperti tanah liat yang mulai berbentuk, disematkannya tangan dan kaki pada tubuhku. Diberinya aku degup jantung. Aku senang sekali ketika sepasang malaikat itu mulai memberiku telinga dan hidung. Kemudian ditunjukkan padaku sepasang mata yang indah dan berkata, mata ini akan membuatmu jelita.
tapi kau akan menderita karenanya. Lalu kukatakan, apa malaikat itu? Biarlah aku tak punya mata saja. Bila kau tak punya mata, kau akan melihat banyak rahasia. Kau begitu. Buat apa punya mata? Bila aku bisa melihat tanpanya. Lalu mereka menyimpan sepasang mata itu. Baiklah, kami akan menaruh matamu ini di surga kelak. Kamu bisa melihat mengambilnya. Tentu kau bisa menduga, ketika aku lahir dan menatap dunia, perempuan itu langsung meraung ketika tahu anaknya tak punya mata. Ia begitu membenciku dan tak pernah mau menatapku. Ia membuangku. Aku bahkan tak pernah tahu namanya. Seorang pemulung menemukanku di tempat pembuangan sampah. Kemudian menjualku pada seseorang yang menampung para pengemis. Melihatku tak punya mata, ia seperti menemukan barang langka paling berharga. Anak ini akan membuat ibu siapapun yang menatapnya. Anak ini akan membuat orang tak sungkan-sungkan melempar receh mereka. Di rumah itu tinggal banyak anak-anak yang bagai barang rongsokan. Seorang anak, kedua kakinya pengkor. Seorang anak tampak begitu idiot dengan air liur kental bucin yang terus berleleran. Ada yang bongkok, ada yang gaduh, jileng, perot, digerogoti kusta. Bahkan seorang bocah yang tampak manis sengaja diiris telinganya dan dibiarkan jadi borok agar terlihat menyedihkan. Tentu aku menjadi yang paling menyedihkan di antara mereka, dan karenanya bisa menghasilkan banyak uang setiap mengemis. Aku tahu orang-orang lebih suka cepat-cepat memberi uang recehan mereka dan bergegas pergi ketimbang berlama-lama bersitatap denganku. Siapa yang tahan memandang wajah dengan sepasang liang hitam menganga? Sengaja kubuka kelopak mataku dan ia bergidik negeri. Lihat, kau punya kaki menatapku. Aku bisa memahami perasaannya. Seorang pelacur cantik duduk bersama perempuan tua buta. Aku kira memang bukan pemandangan yang menyenangkan. Ia bisa kehilangan belanggaan. Bukannya aku tak percaya, tapi dengan apa kau lihat. Kalau kau tak punya mata, aku melihat dengan mata yang tak kau punya. Aku bisa melihat seekor kelabang mendekat di balik batu itu. Aku bisa melihat suara kucing yang mengeong di atap rumah ujung jalan itu. Pandanglah ujung geng yang kelabu itu. Aku bisa melihat menggembang dan mengerut seperti gumpalan kabut. Aku bisa melihat kota ini seperti bola bengkel raksasa yang lembek. Aku bisa menyentuhkan dengan tanganku cahaya seperti lumer di sela jariku. Aku bisa melihat menara jam di tengah kota murang tengah malam, kemudian meliuk merunduk. Aku bisa melihat manekan-manekan yang berkedip, mengeliat bosan terkurung etalase toko-toko sepanjang jalan ini, mereka seperti pelacur-pelacur kesepian yang menunggu pelangganan dan sentuhan. Dia tertawa. Lihatlah, bahkan aku bisa melihat tawamu yang ungu kebiru-biru memulai di udara. Ia kembali tertawa. Kutegaskan padanya betapa setiap suara punya warna yang berbeda-beda. Kau dengar suara, aku bisa melihatnya. Ia terus tertawa. Aku tahu ia mulai nyaman di dekatku. Kau menyenangkan. Caramu bercerita membuatku tak terlalu kesepian, katanya. Sejak itu, aku sering menemaninya. Ia suka setiap aku menceritakan yang kulihat.
Dunia yang kusaksikan membuatnya terpesona. Lalu kukatakan apa yang bakal menimpanya. Ia memang tak menuduhku berdusta, tapi tak percaya. Aku ingin betul malam itu ia terlihat lebih sedih dan gelisah. Barangkali ia pun merasakan firasat itu, tetapi tetap bersikeras tak mempercayainya. Hujan yang biru pekat membuat jalanan menggigil, dan angin buruk seperti kaleng rombeng yang bergerombongan menabrak-nabrak dinding. Lepas berdini, sebagian pelacur telah pergi dan berteduh di trotoar. Rambutnya basah terkempias hujan di pojokan toko. Aku rebahan di tumpukan kardus, memandangi bayangan takdir petir paling getir. Aku seperti mendengar lecut petir ketika kulihat beberapa pelacur bergegas menyingkir. Mobil patroli yang mendadak muncul membuat suaranya kocar-kacir. Ia pun hendak lari, tetapi para petugas sudah mengepungnya. Aku bisa melihat perlahan sisa arak di mulut petugas-petugas itu. Aku tahu mereka barusan menenggak berbotol-botol arak sebelum sampai ke sini. Arak yang memadamkan sepi dan membangkitkan birahi. Itulah sebabnya mereka menjadi lebih beringas dari biasanya. Aku melihat aroma pekat kecoklatan napas mereka ketika menyeringai tertawa. Mungkin saat itu aku berteriak. Mungkin tidak. Semuanya berlangsung begitu cepat. Seorang memukulku yang mencoba menolong Mawar. Aku bahkan nyaris dicekiknya, tapi petugas yang lain berteriak, "Biarkan, dia cuma perempuan buta itu." Dan ini aku saksikan malam itu. Mereka menyeret Mawar yang terus meronta, melemparkannya ke mobil patroli, membawanya pergi, kemudian menyekapnya di gudang. Aku bisa melihat semua dengan jelas, begitu nyata. Pergi kemudian dalam penglihatanku, wajah Mawar pucat, bibirnya bengkak kena pukul. Seekor cecak menyelusup ke celah dinding. Ketika Mawar menjerit, mereka menyumpal mulutnya, memelorotkan pakaian dengan paksa, kemudian bergiliran memperkosainya. Sunyi yang paling hitam menanamkan penglihatanku yang penuh kepedihan. Isak tangisan muram yang menyelubungi gudang itu mendadak bangkit, menyerang sambil menjerit panjang. Ia hantam kepala seorang memperkosainya dengan lonjoran besi yang berhasil diraihnya, dan mengamuk dengan puas. Dihujakkannya berkali-kali besi itu tubuh yang terkapar. Begitulah kejadiannya. Kuceritakan apa yang kusaksikan, tapi kalian tak pernah percaya pada saksi mata yang buta. Padahal bukan aku yang dusta, tapi mereka. Peristiwa pemerkosaan itu mereka tutup-tutupi dengan pembunuhan itu. Mereka bilang mereka tengah patroli seperti biasa. Mawar mereka bawa dan nasihati baik-baik, ketika mendadak ia mengamuk. Rupanya ia mabuk berat. Di tasnya ada beberapa butir pil dan pisau lipat yang sengaja ditaruh petugas untuk menjebaknya. Ada bercak darah di pisau itu. Dan selanjutnya, kalian tahu bagaimana diberitakan koran-koran. Dikatakan Mawar baru saja membunuh seorang pelanggan yang tak membayarnya. Bahkan petugas bisa mengembangkan bukti. Ternyata dialah psikopat yang selama ini mereka cari. Dia membunuh yang telah memotong-motong 8 korbannya. Pelacur dan pembunuhan. Itu alasan yang cukup menyeretnya ke tiang gantungan. Seketika merasa nyaman karena membunuh misterius itu telah tertangkap. Dan kalian makin merasa tenang karena kalian memang ingin melenyapkan maksiat dari kota.
Pelacur-pelacur mesti disingkirkan. Mereka selama membuatmu jengah karena takut dengannya. Suami-suami dan anak laki-laki kalian berzina. Segala yang cabul mesti dimusnahkan, karena begitulah menurut undang-undang yang baru kalian sahkan. Maka kalian pun hanya diam ketika mawar diarak ke alun-alun kota, dicambuk dan dirajam, kemudian digantung sebagai tontonan. Kusaksikan sengaja yang memar. Burung gagak merah berpaukan dan angin yang buram bersiur pelan membuat tubuh itu teranyun di tiang gantungan sampai malam. Keesokan harinya kalian gempar. Mayat itu lenyap dari tiang gantungan, di pasar, di kantor, di ruangan tunggu rumah sakit, di warung dan kafe, di pangkalan ojek, di seluruh kota. Orang-orang ramai berbicarakan. Sampai sekarang pun kalian masih terus kasak kusuk. Mayat itu lenyap begitu saja. Siapa yang membawanya? Baiklah, kuceritakan apa yang telah kusaksikan. Setelah mayat itu digantung, kalian pun bubar. Sebagian kalian tunduk, seakan ingin menghapus bayangan buruk, tapi kalian tak ingin terus-menerus disisa kenggerian karena saat itu hari Natal. Kalian mestinya ke gereja. Ada yang lebih kudus untuk dirayakan. Maka malam itu aku pun menyaksikan langit kota yang dipenuhi nyanyian doa kalian. Hujan rinai turun malam kelabu. Aku sendirian di alun-alun itu, memandangi tubuh mawar yang tergantung dalam bayangan cahaya murung. Kurasakan debu-debu berterbangan diembus angin yang makin jengkut ketika kesepian makin membantangkan. Kelengahan yang menyanyikan keperihan bersama debu dan dingin yang mulai membalurin kota, sementara sisa gempa loncengan bagai melengkat di udara yang makin menggigilkanku dalam kesedihan. Saat itulah ketika di gereja kalian memandangkan kidung agung Natal penuh sukacita. Aku tiba-tiba melihat seseorang muncul dari ketiadaan. Ia berjalan mendekati tiang gantungan. Kalian pasti akan langsung tahu siapa dia begitu melihat wajahnya yang bersih dan indah. Seperti ada cahaya mengitari kepalanya. Matanya seperti bintang bening, senyumnya seperti anggur lembut yang seketika bisa menghapus dahaga. Rambutnya ikal dan panjang. Ia berjalan anggun seperti seseorang yang berjalan melintasi permukaan air. Meski sesekali tanpa limbung karena menahan luka di lambungnya. Kulihat tangan dan kakinya berdarah. Kudengar ia berseteru, seperti memanggil nama pelacur itu. Aku begitu terkesima menyaksikannya. Langit seakan tiba-tiba menderang penuh cahaya keemasan yang cemerlang. Kulihat ia bersimpu di bawah tiang gantungan dan mencium lembut kaki mayang yang tergantung itu, kemudian menurunkannya. Saat itu aku melihat ribuan mawar mengapung di udara, menyerbakan harum yang megah. Kudengar kalian masih menyanyikan doa-doa dan pujian di gereja ketika laki-laki itu membawanya pergi, seperti pengantin membopong mempelainya. Kuceritakan ini pada kalian, tapi kalian menuduhku dusta. Itu saja penyampaian dari cerpen kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.